Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bukan perempuan lemah, bab 30. Winona bangun lebih dulu. Ia bahkan sudah menyiapkan pakaian suaminya untuk berangkat bekerja, dan kini sedang berkutat di dapur untuk membuatkan sarapan. Para pelayan hanya berdiri melihat dari kejauhan karena Winona melarang mereka untuk membantu. Ia melakukan kegiatan yang sama seperti sebelumnya. Hendra tahu siapa dirinya, ingin menjadi istri yang sesungguhnya dengan melayani suami. Setelah semua masakan tersaji, ia bergegas untuk membangunkan Hendra. "Mas, kenapa sudah bangun? Padahal aku belum membangunkanmu," gerutu Winona. Ia ingin Hendra bangun setelah ia yang membangunkan lelaki itu. Lelaki itu sudah bangun sendiri, bahkan kini sudah memakai pakaian dengan rapi. "Mau bagaimana lagi? Tadi saat kamu keluar kamar, Mas sebenarnya sudah bangun dan langsung mandi," ungkap Hendra dengan senyum lebarnya. Winona berjalan mendekat, membantu sang suami untuk memakaikan dasi. Wanita itu langsung mendongak setelah mendapat kecupan hangat di puncak kepala dari Hendra. Winona mengelum senyum, lalu kembali melanjutkan kegiatannya. "Hari ini kamu langsung bekerja, Mas?" tanya Winona. "Sepertinya iya. Ingin Mas belikan sesuatu nanti pulangnya?" Hendra berucap sambil menatap lekat wajah Winona. "Aku ingin bakso yang biasa kita makan di tempat biasa," ungkap Winona. Semenjak bersama dengan Hendra, ia bisa memakan apapun yang belum pernah ia makan sebelumnya. Maklum, ia sudah terbiasa makan yang langsung dibuatkan oleh chef yang bekerja di rumahnya. Saat ini Winona lebih sederhana dan apa adanya. Winona mengandeng tangan Hendra keluar dari kamar. Saat sampai di dapur, sudah tidak ada lagi pelayan di sana. Karena sebelum naik ke atas, Winona meminta mereka untuk mengerjakan yang lainnya. Tahu jika Hendra pasti tidak akan nyaman jika mereka berdiri di situ, berbeda dengan Winona yang sudah terbiasa. "Masakan kamu memang selalu juara," puji Hendra setelah makan satu suap. "Kamu tahu jika aku yang memasak?" Hendra tertawa. "Tentu saja, mana mungkin Mas tidak tahu masakan istri sendiri," balasnya. "Tapi masakanku masih kalah jauh kalau saingannya dari tangan kamu, Mas," gurau Winona sembari menyedok makanan. Pagi yang hangat, beberapa pelayan yang lewat tidak sengaja melihat tentu merasa heran, karena yang mereka tahu sosok Winona kaku dan jarang tersenyum. Tapi apa yang mereka lihat kali ini sungguh berbeda. Pelayanan di rumah Winona tidak pernah diganti. Mungkin hanya 1-2 orang yang mengundurkan diri baru mencari yang baru. Mereka bisa menduga jika Winona begitu mencintai Hendra. Itu bukan dugaan, namun kenyataan. Winona bahkan memanfaatkan kesalahan Hendra karena ia tahu suaminya itu dasarnya orang baik. Jika pernikahan itu tidak dihancurkan, maka hidup Winona yang akan hancur. "Mas, boleh aku pergi jalan-jalan?" tanya Winona. Tidak seperti sebelumnya yang selalu pergi tanpa pamit, karena memang sedang dikuasai emosi. "Sayang, kamu itu harus benar-benar pulih sebelum melakukan kegiatan apapun. Jaga kesehatan kamu ya. Kalau sudah sehat, kemanapun kamu bisa pergi," nasihat Hendra. "Ya sudah, aku di rumah saja nunggu kamu pulang," balasnya lalu melepaskan gandengannya di tangan Hendra saat sampai di dekat mobil lelaki itu. "Mas pergi dulu ya." Hendra mendekat mencium kening Winona, dan dibalas wanita itu dengan mencium tangan suaminya sebelum lelaki itu masuk ke dalam mobil. Ia melambaikan tangan saat mobil yang ditumpangi Hendra keluar dari perkarangan rumah, lalu kembali masuk. Ia berjalan menuju ke ruangannya. Tidak ada lagi debu yang menempel. Saat Gio membawa senapan Winona, ia sekalian membersihkannya, karena orang lain tidak boleh masuk apalagi para pelayan. Winona duduk di sofa yang menghadap langsung ke luar jendela. Ruangan itu bercat hitam merah, terasa sangat kentara dengan nuansa yang mengerikan, apalagi senjata tertempel memenuhi ruangan itu bagaikan lukisan dinding. "Aku akan menyembunyikan satu-satunya masa laluku,"
Aku takut tidak akan bisa menerima jika tahu tentang aku, gumam Winona sambil mengelus senapan andalannya. Entah sudah beberapa nyawa yang melayang karena senapan itu. Winona bangkit dari duduknya dan keluar dari ruangan itu. "Ada Tuan Gio di depan, Nyonya," ucap salah satu pelayan. "Suruh dia masuk," jawab Winona lalu kembali masuk. Tidak lama Gio sudah ada dalam ruangan itu. Ia hanya mengatakan hasil penyelidikan yang kedua kalinya jika Bu Sulis dan Hera sama sekali tidak terlibat dalam kecelakaan itu. Mereka hanya disuruh Diana untuk meminta Winona datang. "Yakin mereka tidak terlibat?" tanya Winona. "Tentu saja, kau meragukanku. Kau tidak menutupi mereka karena mengincar Hera?" tuding Winona dengan sebelah alis terangkat. Gio tertawa. "Aku hanya mempermainkannya saja. Mana berani aku mengkhianatimu, Nyonya," balasnya. "Kenapa tidak? Bahkan jika kau ingin lepas dari keluarga Sujono, aku tidak melarang," tutur Winona. Ia tidak ingin Gio tetap bertahan karena wasiat ayahnya. Padahal Winona sama sekali tidak keberatan jika lelaki itu ingin hidup bebas tanpa beban harus menjaga keluarga Sujono. Winona tidak ingin mengikat siapapun. Jika ada yang ingin mengundurkan diri, ia tidak akan melarang. Dulu Winona anti dengan yang namanya pengkhianatan dan akan menekan para bawahannya untuk setia padanya. Bahkan banyak dari mereka yang berkorban nyawa untuk Winona. Setelah para bodyguard tumbang, Winona memberikan sejumlah uang kompensasi untuk keluarga yang ditinggalkan. Bahkan ia menyekolahkan anak-anak mantan bodyguardnya hingga sarjana. Ia tentu akan tanggung jawab. Ia begitu menghargai pengorbanan mereka yang rela kehilangan nyawa untuk Winona. "Mana mungkin aku bisa melepaskan tanggung jawabku," tutur Gio. "Sampai titik darah penghabisan, ia akan menjaga keluarga Sujono. Tanpa aku gaji sekalipun," Winona bertanya lalu menyalakan rokok. "Ya, money is not everything. It's a matter of responsibility." "Ya, uang bukan segalanya. Ini soal tanggung jawab. Sekalipun mati untukku," lanjutnya. "You know me so well. Hidup aku serahkan semuanya padamu." Gio menjawab yakin lalu menyesap wine miliknya. "Apa Mas Hendra bisa melakukan apa yang kau lakukan?" Untuk pertanyaan yang dilontarkan Winona, ini membuat Gio tertawa. Gio bisa melihat raut tidak percaya diri di wajah cantik Winona. Tidak seperti biasanya. "Are you kidding me? Apa kamu bercanda?" "I'm just not confident," ungkapnya. "Aku hanya tidak percaya diri." Winona yang memiliki segalanya takut kehilangan Hendra. Apapun yang dimiliki tidak akan berarti jika tanpa lelaki itu. Tapi Winona tidak akan menjadi wanita bodoh yang menyerahkan semua kekayaannya pada Hendra. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Jumat Barokah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa di bab 31, bab berikutnya. Bye.